Setia dan adil.
firman Tuhan. Di tahun 2026 ini, firman Tuhan yang disampaikan dalam satu kalimat yang menjadi tema kita di sepanjang tahun ini adalah experiencing God, living faithfully. Jadi kita mau di sepanjang tahun 2026 kita memiliki relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Itu artinya mengalami Tuhan. Tadi saya diskusi dengan Bu Istinok di mobil tentang tema ini, experiencing God, mengalami Tuhan. Seringkali orang tidak mengalami Tuhan, tapi orang tahu tentang Tuhan. Kenapa dia tidak mengalami Tuhan? Karena dia tidak memiliki relasi atau hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sebagai contoh, seseorang mungkin tahu, katakanlah, kalau Pak Gres mungkin tahu Pak Wali Kota. Benar kan? Pak Irdian misalnya. Tapi belum tentu Pak Gres itu mengalami kebaikan-kebaikan karena Pak Gres itu tidak menjalin relasi dengan yang bersangkutan. Betul? Sehingga dia hanya tahu, betul? Tapi tidak mengalami karena dia tidak mengenal. Nah, kita mau Bapak Ibu Saudara-saudari di sepanjang tahun 2026 kita itu mengalami, experiencing, benar-benar mengalami, bukan hanya sekedar tahu, tapi kita mengalami Tuhan itu dalam hidup kita. Supaya Anda mengalami, saudara perlu membangun hubungan. Amin. Saudara perlu memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Kalau mau semakin akrab, tentu saudara harus benar-benar meluangkan waktu. Betul? Seseorang tidak akan pernah menjadi akrab, tidak akan pernah menjadi dekat kalau orang tersebut tidak pernah meluangkan waktu. Experiencing God, mengalami Tuhan. Dan hidup yang berbuah, apa itu hidup yang berbuah? Hidup yang bukan sekedar ada, tapi hidup yang benar-benar produktif, kreatif, bermakna, dan berbahagia. Bukan hanya sekedar ada hidup, tapi hidupnya itu benar-benar menghasilkan sesuatu. Hidupnya itu kreatif, tidak monoton, tidak itu saja, dan juga hidupnya bermakna dan berbahagia. Amen. Bapak Ibu, seringkali yang namanya satu kehancuran dalam kehidupan itu dimulai dari yang namanya hal-hal yang terhad. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari? Tadi kami ada diskusi dengan Bu Istinok di rumah. Orang kalau kehidupan rohaninya bagus, pasti hidupnya itu berbuah. Saya ulangi, orang kalau yang menjaga kehidupan rohaninya bagus, pasti hidupnya itu produktif, hidupnya bermakna dan hidupnya berbahagia. Tetapi kalau orang tidak menjaga kehidupan rohaninya dengan baik, satu kesalahan itu berbuah fatal. Saya ada mengenal satu keluarga yang dulu hidup di dalam komunitas yang baik, dalam menjaga kerohanian yang baik, semuanya terjaga dengan baik, meskipun ada masalah, meskipun ada gelombang, meskipun ada kesukaran, meskipun ada tantangan, itu terjadi. Tapi begitu kehilangan kehidupan kerohaniannya, seketika juga keluarga itu luluh lantak, hancur. Bapak Ibu, sekarang kehancuran itu dalam rumah tangga itu bisa terjadi dalam hitungan, gak usah bertahun-tahun, dalam hitungan hari itu bisa terjadi. Dan ini pentingnya saudara, supaya kita mengalami Tuhan, tapi juga kita bagaimana hidupnya itu karena mengalami Tuhan, hidup kita berbuah. Nah, di sepanjang tahun 2026 kita mau hidup kita yang produktif, amin, kreatif, bermakna, dan berbahagia. Sehingga kehidupan kita itu bagaikan pohon yang berbuah, maka hidup kita
sedang mengalami Tuhan, hidup yang mengalami Tuhan itu tak boleh diabaikan. Oleh karenanya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sepanjang tahun 2026 ini berkaitan dengan experience kita mengalami Tuhan dan hidup yang berbuah, bahwa yang namanya hidup yang berbuah itu merupakan janji Tuhan. Saya ulangi, Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup yang berbuah itu merupakan janji Tuhan. Katakan kanan kiri saudara, janji Tuhan. Janji Tuhan, hidup yang berbuah. Bapak Ibu, dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 begini. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Tuhan Yesus berkata demikian. Siapa yang tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan, dan aku di dalam dia, dikatakan apa? Ia berbuah banyak. Ini satu kepastian Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau saudara tinggal di dalam Tuhan, bukan semoga kiranya, bukan mudah-mudahan akan berbuah, bukan. Tetapi dikatakan apa? Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah. Hanya orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia berbuah. Hidupnya pasti produktif, hidupnya pasti kreatif, hidupnya pasti bermakna, hidupnya berbahagia, berbuah-buah. Itu benar. Ini janji Tuhan. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku, Tuhan itu tinggal, firman-Nya tinggal di dalam kita, ia berbuah banyak. Kalau saudara mau hidupnya berbuah-buah, itu janji Tuhan buat saudara. Yang saudara kenal, saudara akan benar-benar alami. Kalau Tuhan tinggal dalam kehidupan saudara, firman Tuhan ada dalam hidup saudara, dan hidup saudara hidup yang melekat. Bapak Ibu, saudara-saudari, dikatakan di sana ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah. Perhatikan di sini Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau kehidupan kita itu mau berbuah, itu bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita. Sebab dikatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Berarti Bapak Ibu, tugas kita adalah bagaimana menjaga agar hidup kita itu tinggal dalam Kristus itu aja. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga agar hidup kita tinggal dalam Kristus, memelihara agar kita senantiasa dekat dan akrab dengan Tuhan. Itu aja tugas kita. Sebab di luar Tuhan, di luar Yesus, di luar Sang Pokok Anggur itu, tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara mau hidupnya berbuah-buah? Mau hidupnya produktif? Kreatif? Bermakna dan berbahagia mau? Mau. Sederhana. Saudara hanya perlu apa? Tinggal di dalam Tuhan. Saudara menjaga agar hidup saudara itu senantiasa memelihara relasi yang akrab dengan Tuhan. Sebab di luar Tuhan saudara tidak dapat berbuat apa. Di sini yang seringkali menjadi letak persoalan. Seringkali kita yang berupaya untuk menghasilkan buah, dengan sekuat tenaga kita berusaha mengejar keberhasilan, dengan segala cara kita mencoba metode ini, cara ini dan itu, dengan harapan kita semakin produktif. Apakah salah? Tentu tidak. Tapi kita seringkali mengabaikan hal yang hakiki, yakni apa hal yang paling penting, yaitu bagaimana memelihara relasi dengan Kristus. Saudara, itu sama seperti seorang atlet bulu tangkis yang ingin menjadi juara. Dia belajar mati-matian, pukulan seperti lob, drop shot, smash, backhand, forehand dan sebagainya itu. Tapi dia lupa satu hal. Apa itu? Yaitu pentingnya makan dan minum. Kira-kira
Kalau dia sudah latihan, ya latihan sana sini, smash, drop, forehand, backhand, kira-kira kalau nggak makan apa yang terjadi saudara? Emas. Apa saudara? Emas. Lemas, tak bertenaga, bahkan tumbang sebelum bertanding. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali hal yang hakiki itu kita baca, kita berusaha dengan cara kita sendiri. Padahal firman Tuhan jelas. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat. Ingat, saudara, kalau kehidupan yang berdua, nggak bisa dengan kekuatan saudara. Sebab di luar Tuhan, Anda tidak dapat berbuat. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Itu semua yang selalu berkati. Bapak Ibu saudara-saudari, ada hal yang luar biasa ketika hidup kita bergantung sama. Ada hal yang luar biasa ketika kita terus menjaga hidup kita itu berrelasi dengan Tuhan. Karena itu yang akan menghasilkan hidup kita, yang akan membuat kita hidup kita itu menghasilkan hal-hal yang positif. Nah, Bapak Ibu, demikian pula dalam hal hidup yang berbuah, supaya hidup kita tetap bisa berbuah, kita perlu juga memelihara keakraban dengan Tuhan. Ini yang paling penting, saudara, paling penting. Satu hal yang tak boleh saudara lupakan, yaitu saudara perlu menjaga keakraban dengan Tuhan. Apa itu? Supaya saudara mengalami Tuhan. Ini seperti yang Tuhan Yesus sampaikan di ayat 5 ini. Dikatakan dengan tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam diri saudara, saudara pasti akan berbuah banyak. Perhatikan di sini saudara. Ia berbuah banyak. Hanya tinggal dalam Kristus, sang pokok anggur berbuah banyak. Pertanyaannya, apa yang perlu saudara lakukan agar saudara dan saya dan kita semua itu semakin berkah kepada Kristus, supaya hidup kita semakin berbuah? Dengan kita menelaah ayat yang kelima, dan ini akan disampaikan di sepanjang tahun ini, ada 4 hal. 4 hal yang disingkat dengan IKKP. Apa saudara? IKKP. 4 hal inilah yang kuncinya supaya saudara bisa terus menjaga relasi dengan Kristus, memelihara kehidupan dengan Kristus. Ini ada 4 hal. IKKP. I yang pertama adalah apa? Iman. I yang pertama itu adalah iman, supaya saudara terus bisa hidupnya menjaga relasi dengan Tuhan. Saudara perlu iman. Percaya kepada apa yang Yesus katakan, bahwa dikatakan dia adalah pokok dan kita adalah cara-caranya. Pernah lihat cara hidup tanpa melekat sama pokok? Pernah? Ada cara hidup sendiri gitu tanpa melekat sama pokok? Ada? Cara itu dia akan hidup dan berbuah banyak kalau cara itu melekat kepada sang pokok. Benar kan? Pernah lihat itu dari ranting saja keluar buah anggur? Pernah? Pasti selalu dimulai dari adanya sang pokok. Bapak Ibu, kalau melihat segala situasi dengan kacamata kita bisa menjadi tawar. Kalau melihat segala sesuatu dengan keadaan di sekeliling kita bisa menjadi tawar. Tapi disitulah pentingnya iman ada dalam hidup saudara. Iman itu bekerja dalam hidup saudara. Karena apa? Iman itu tidak bersandar pada apa yang kita lihat. Iman itu tidaklah bergantung kepada kondisi keadaan yang ada di sekitar kita. Itu adalah iman. Percaya Tuhan sumber segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya sudah bilang. Dan seperti yang saya sudah bilang, kalau melihat dengan mata, melihat keadaan di sekitar, maka saya dan Bu Islam harusnya orang-orang yang hatinya sudah benar. Amin. Iyalah, saya melayani di sini kan kita harus saudara. Kenapa saya tegaskan ini berulang kali?
supaya kita itu tidak melihat segala sesuatu karena keadaan, karena kondisi di sekitar kita. Kan saya sudah bilang, kalau melihat karena ini, makanya saya itu berulang kali ini bilang sama Kristen pindah-pindah. Karena keadaan-keadaan itu seringkali menekan, ya. Tetapi yang kemudian saya mau beritahu buat kita bahwa jangan melihat keadaan kondisi. Karena Tuhan adalah sumber daripada segala sesuatu. Amin. Amin, saudara. Amin. Sumber keberhasilan, sumber berkat, sumber kebahagiaan, sumber segala. Luar biasa ya. Dari pagi saya pulang sama istri dan bukan baru bayangin kami tahun baru itu di jalan. Tahun baru di jalan. Ya. Jadi kami di perjalanan itu setahun, saudara. Tahun 2025 masih tahun 2026. Jadi kami itu setahun di dalam perjalanan, saudara. Kami berangkat minggu tanggal 28, ya, 28 Desember, lalu pulang tanggal 31 Januari jam 7 malam dari Pekanbaru sampai ke tebing tadi. 31 Januari 2025, 31 Desember 2025 sampai di tebing tinggi 1 Januari 2020. Luar biasa pemeliharaan Tuhan, saudara. Dan saya melihat, ya, bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kenapa? Begitu sampai di rumah, nah, gue isi langsung tanya kok ada paket? Oh, ada. Ya, boleh diambil. Wah, saudara, ada paket. Gue isi pulang. Dia unboxing tuh paket. Wah, paketnya menurut saya sih keren, saudara. Karena dia mendapatkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang nilainya menurut saya itu mahal, gitu kan? Di paket itu, dan itulah pemeliharaan. Itulah berkat daripada Tuhan. Kalau hadiah itu dibeli pakai uang sendiri, sayang, saudara. Sayang, saudara. Rugi, saudara. Tapi itulah namanya pemeliharaan Tuhan. Jadi jangan batasi puasa tuh iman, percaya. Sumber dari segala sesuatu adalah tuh, dia adalah sang. Amin. Dan ini saudara, saya mumpung ini kita bersama, saya mengajak saudara juga untuk memiliki momen iman juga. Karena kemarin saya waktu ketemu dengan abang iman kami, kakak Bu Yustinov, kakak kami berdia, kami bertamu di Pekanbaru. Dia cerita bahwa dia ingin menjual rumahnya yang ada di Batam seharga 1,2 miliar. Dia bilang apa? Pak Pendeta, doakan kalau rumah itu laku sebelum memasuki bulan Maret, akhir Februari, kalau rumah itu laku, saya akan kasih gereja 30 juta. Ini melatih saudara beriman, amin. Lihat dulu ya saudara, beri renovasi nggak saudara? Amin. Ayo beri renovasi nih saudara. Ini uangnya nggak sedikit saudara, renovasi ini. Amin. Ayo, saya mengajak jemaat untuk berdoa. Amin. Doakan itu supaya rumahnya laku. Karena dia bernazar, kalau rumahnya laku, saya akan kasih 30 juta untuk kita. Haleluya, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, IKKP yang kedua adalah kakak kasih. Itulah relasi yang Yesus gambarkan dalam kalimat siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Kita bisa akrab itu terjalin karena kasih. Karena kita mengasihi Tuhan. Semakin kita mengasihi Dia, maka kita akan semakin bertambah akrab dengan Dia. Berbicara mengasihi Tuhan, berbicara iman, kasih, itu hal yang fundamental dalam Kristen. Itu sebabnya tidak ada hukum
yang lebih daripada dua hukum. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, berbicara tentang mengasihi Tuhan, ini yang paling utama, saudara. Tidak ada hukum yang lebih daripada itu. Itu sebabnya kalau saudara semakin mengasihi Tuhan dengan senang hati, jiwa, kekuatan, akal budi, maka saudara pasti akan semakin akrab dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya penting sekali apa saudara? Iman. Yang kedua apa? Kasih. Mengasihi bukan karena meminta sesuatu. Amin. Mengasihi bukan karena ada maunya, betul. Amin. Amin. Tapi benar-benar karena mengasihi. Itulah kalimat siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Keakraban yang bisa tercari karena saudara mengasihi. Yang ketiga, IKKP, iman, kasih, dan yang ketiga adalah kerendahan hati. Itulah yang disepakatkan tadi, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya dengan rendah hati kita menyadari ini, dan kita mengakui bahwa tanpa Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa. Oh ya, saya ini sadar, saya ini manusia yang terbatas. Saya manusia yang tidak bisa apa. Kalau saya harus bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena saya tidak mampu dengan kekuatan saya sendiri. Saya tidak mampu. Bapak Ibu, di sini kita perlu bertanya, kenapa orang sulit berkata kepada Tuhan? Karena masih menganggap dirinya mampu, karena masih menganggap dirinya bisa, masih merasa tidak perlu Tuhan. Kalau orang-orang yang sombong. Kenapa kita itu mau datang setiap hari kepada Tuhan? Kita menyadari kita tidak mampu datang. Kita tidak bisa datang. Saya perlu Tuhan. Saya perlu tahu. Kerendahan. Dan kerendahan itu dimulai dari sikap bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, keempat, IKKP, iman, kasih, kerendahan hati, dan yang keempat, pengharapan. Kalau kita punya pengharapan dalam Tuhan, itu yang membuat relasi kita semakin akrab dengan Tuhan. Itulah pengharapan yang sesuai dan selaras dengan kehendak serta kehendak Tuhan bagi kita. Itulah pengharapan bahwa apa yang Yesus katakan, yaitu Ia berbuat banyak. Kita berharap dalam kehidupan kita. Kita akan berbuat banyak. Akan sungguh-sungguh kita alami. Itulah hidup dengan visi, tujuan, atau harapan yang berdasarkan kepada janji Tuhan. Amin. Bu Istina dulu masih ingat saya zaman kuliah, statusnya ini dia, ini statusnya. Love, hope, faith, iman, kasih, saudara. Kalau saudara punya pengharapan dalam Tuhan, bahwa saudara akan mengalami A, B, C, D, dan F, dan segalanya, itu yang membuat saudara itu semakin berkembang, semakin melekat, semakin percaya. IKKP, iman, kasih, kerendahan hati, dan pengharapan. Tidak, Bapak Ibu, kalau kita ini IKKP, ada iman, ada kasih, ada kerendahan hati, ada pengharapan, maka kehidupan kita akan menghasilkan yang namanya buah. Kalau hidup kita itu melekat kepada Tuhan, kita benar-benar tumbuh dalam iman, kasih, kerendahan hati, dan pengharapan, ada buah dari keakraban dengan Tuhan. Apa buahnya? Dalam Yohanes pasal 15 ayat 6 sampai 8 dari 3M. Apa itu buahnya 3M itu tadi? Hasil dari IKKP tadi. Yang pertama, hidup saudara akan hidup yang memuliakan Tuhan.
Itulah yang Tuhan Yesus utarakan di ayat 8 tadi. Dikatakan di sini, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Artinya hidup saudara mempermuliakan nama Tuhan. Ada buahnya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak. Si Ayub itu ya, luar biasa sekali hidupnya. Kok bisa ya dia hidupnya kayak gitu ya? Oh, dia rajin kali berdoa, dia rajin kali membaca firman, dia rajin kali beribadah, dia rajin kali melakukan keberhasilan. Siapa yang dimuliakan? Tuhan. Betul kan? Amin. Amin. Hidupnya memuliakan Tuhan, karena hidupnya itu berbuah-buah. Hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, hidupnya menjadi hidup yang maksimal. Buahnya tadi memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, hidupnya maksimal. Itulah yang Tuhan Yesus katakan di ayat 7 tadi, yaitu jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, dikatakan apa? Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Tapi jangan lupakan kalimat jikalau kamu tinggal dalam Aku dan firman-Ku tinggal dalam Aku. Itu dulu yang paling penting, saudara. Orang maunya minta apa aja diberikan. Tapi nggak mau kalimat yang pertamanya, jikalau kamu tinggal dalam Aku dan firman-Ku tinggal dalam. Itu kata kuncinya, saudara. Baru minta apa saja baru akan diberikan. Jangan main klaim semata, iman percaya sama Tuhan, minta apa saja akan diberikan. Yang paling penting kalimat di awalnya, sebelumnya itu, jikalau kamu tinggal dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam Aku. Itu yang paling penting. Baru mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepada. Artinya doa-doa kita tidak akan sia-sia. Artinya doa kita bukan hanya sekedar kata-kata dilontarkan ke ruang hampa, dan itu adalah hidup yang maksimal. Wow. Kalau IKKP, iman kasih, kerendahan hati dan pengharapan ada dalam diri kita semakin akrab dengan Tuhan. Ada buah. Buahnya 3M. Yang pertama memuliakan Tuhan, yang kedua M-nya, hidupnya maksimal, dan yang ketiga M-nya ini adalah hidup memberkati orang lain. Itulah yang Tuhan Yesus ucapkan di ayat 8, yaitu menunjukkan kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan. Kalau hidupmu itu berbuah-buah, itulah murid-murid. Artinya hidup kita menjadi satu kesaksian di tengah lingkungan kita, menjadi berkat dan bukan sumber masalah, menjadi saksi dan bukan menjadi batu sandungan. Amin. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita ada, hidup kita berbuah. Karena apa artinya saudara menjadi berhasil, saudara menjadi kaya, punya ini, itu, dan segala macam, tapi kemudian kehidupan saudara menjadi porak-porak. Haleluya. Amin. Kalau orang kecil, orang kita sederhana ini, kita kan pengennya ada uang gitu ya, pengennya kaya supaya ini, itu, dan sebagainya, betul kan? Tapi bagi orang yang sudah sampai di level atas, itu memandang itu nilainya bagi dia haleluya. Itulah bedanya kita, mindset orang kecil dengan mindset orang yang experience singkat ya, supaya kita mengalami Tuhan dan hidupnya berbuah-buah. Ada 3 hal ya,
Itu adalah merupakan janji Tuhan. Amin. Yang kedua, kita perlu memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Apa memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan? IKKP. Iman, kasih, kerendahan hati, dan bahkan. Kalau kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, maka kita kehidupannya akan menghasilkan buah. Itulah mengalami Tuhan, memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, kehidupan kita akan menjadi living fruitful, hidup yang menghasilkan buah. Apa buahnya? Mempermuliakan Tuhan, hidupnya maksimal, dan yang ketiga apa saudara? Lupa. Apa saudara yang ketiga? Menjadi berkat. Hidup kita menjadi berkat. Itu. Amin. Sudah level apa tahun lalu? Amin. Amin saudara. Maka tahun ini harus menjadi tahunnya saudara berbuah. Katakan kanan kiri saudara. Tahun ini menjadi tahun hidup berbuah-buah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk tema yang sudah diberikan, dicanangkan di sepanjang tahun ini, supaya hidup kami mengalami Tuhan. Kami tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan ada dalam hidup. Hidup kami akan berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan, kami tidak akan berbuah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami belajar hari ini, kehidupan yang berbuah itu merupakan janji Tuhan. Kalau kami tinggal dalam Tuhan, memiliki relasi akrab, di dalam memiliki relasi akrab dengan Tuhan, di sana kami perlu iman. Kami sadar bahwa Tuhan Engkaulah sumber dari segalanya, sumber keberkasian, sumber kebahagiaan, sumber berkat. Kami juga menyadari bahwa untuk kami supaya bisa memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, kami perlu mengasihi. Relasi yang akrab dibangun di atas kasih dan kasih kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segala hati, jiwa, kekuatan, dan kami lebih dari dalam kerendahan hati menyadari kalau hidup kami ini tidak dapat berbuat apa-apa. Hidup kami ini bukan masalah. Hidup kami sepenuhnya hidup yang oleh Tuhan. Sebab kami perlu dapat senantiasa dan di dalam pengharapan bahwa dalam Tuhan ada kehidupan, ada berkat, ada keberhasilan, bahwa di dalam Tuhan ada rencana Tuhan yang indah. Pengharapan itu yang akan membuat kami terus datang. Amin. Dan ketika hidup kami adalah hidup yang terhubung dengan hidup yang benar-benar melekat kepada Tuhan, pasti hidup kami menghasilkan buah. Hidup kami bisa menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan dan buat Tuhan. Supaya lewat hidup kami ada kesaksian. Supaya lewat hidup kami nama Tuhan dipanggil. Dan kehidupan kami menjadi hidup yang maksimal. Hidup kami bukan lagi menjadi hidup yang sia-sia, tapi hidup yang benar-benar hidup yang maksimal. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar dan yang akan kami renungkan di sepanjang tahun ini. Dan kami percaya tahun ini menjadi tahun di mana hidup kami berbuah banyak. Tahun ini menjadi tahun di mana hidup kami menjadi produktif. Tahun ini menjadi tahun di mana hidup kami menjadi kreatif. Tahun ini menjadi tahun di mana hidup kami bermakna. Dan tahun ini menjadi tahun di mana kehidupan kami menjadi kehidupan yang berbahagia. Karena kami melekat kepada Sang Roh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami. Amin.